Terbakar api cemburu, seorang suami tega menganiaya istri sirinya hingga tewas di Surabaya, Jawa Timur. Kecemburuan pelaku dipicu unggahan video goyang erotis korban di aplikasi berbagi video hingga memunculkan komentar dari laki-laki lain. Kok tega? Akibat terbakar api cemburu, seorang pria di Surabaya, Jawa Timur gelap mata, menganiaya sang istri, memukul kepalanya dengan sebilah linggis hingga tewas. Hanya karena tidak terima, banyak pria-pria yang memberikan komentar di sosial media sang istri. Kok tega? Jasad Jasmi, 46 tahun, ditemukan bersimbah darah di ruang tengah rumah di kawasan Tirto Agung Asri Gunung Anyar, Tambak, Surabaya. Korban tewas akibat luka parah di bagian kepala akibat hantaman linggis. Jasad korban ditemukan pertama kali oleh anaknya usai pulang kerja. Sementara suami korban diketahui menghilang usai kejadian ini. Hasil penyidikan sementara, motif pelaku penganiayaan korban karena cemburu. Korban sering bermain di media sosial di aplikasi berbagi video. Selain itu diketahui pelaku dan korban merupakan pasangan suami istri yang menikah secara siri selama 15 tahun. Korban sendiri merupakan istri kedua dari pelaku. Menemukan seorang perempuan dalam keadaan tertelungkup dan luka di bagian kepala yang nampak mengeluarkan darah. Bahwa setelah dilakukan TP/TKP dan mencari informasi, diduga bahwa pelaku adalah suaminya. Pembunuhan bermula dari cekcok pelaku IS dengan korban Jasmi di rumahnya di Kelurahan Gunung Anyar, Surabaya. Pelaku emosi dan meminta korban menghentikan mengunggah video di media sosial. Pelaku terbakar cemburu karena konten video korban banyak ditanggapi pria lain. Bahkan pelaku menuding korban sudah melakukan komunikasi mesra dengan laki-laki lain melalui aplikasi pesan. Puncak pertengkaran ini, pelaku melakukan penganiayaan menggunakan linggis hingga korban terluka parah di kepala. Melihat korban terluka, pelaku segera melarikan diri dan mengunci pintu rumah dari luar. Korban yang sekarat sempat menelpon anaknya untuk meminta pertolongan. Saat tiba di lokasi, anak korban terpaksa mendobrak pintu karena terkunci. Tubuh korban yang bersimbah darah ditemukan tergeletak di belakang rumah. Sang anak pun mengangkat ibunya untuk diselamatkan ke bagian tengah rumah. Namun naas, akibat kehabisan banyak darah, korban meninggal dunia di pelukan anaknya. Pelaku mengaku sangat menyesal melakukan perbuatannya. Ia gelap mata saat pertengkaran hingga penganiayaan terjadi antara dirinya dengan korban. Ini tuh, baca di WA-nya, Pak. Oh, baca di WA-nya. Tapi istrimu biasanya main apa, Pak? Biasanya TikTok? TikTok, Pak. TikTok. Sudah berapa lama itu? Jalan. Hah? Sudah lama. Dari sisi psikologis, kecemburuan pelaku diduga akibat adanya rasa insecure atau suka merasa kurang dan clingy atau rasa bergantung dengan pasangan. Dalam situasi cemburu itu, dia kan merasa cemas, tidak nyaman gitu dengan apa yang dia hadapi. Sehingga setiap orang itu punya strategi coping, kita menyebutnya. Jadi strategi coping ini upaya untuk dia bisa mengelola keadaan gitu. Sementara itu, ada 4 penyebab aksi kekerasan dalam rumah tangga. Pertama, faktor individu. Kedua, faktor sosial. Ketiga, faktor keluarga. Dan keempat, faktor komunitas. Bentuk kekerasan dalam rumah tangga sendiri bisa berbentuk kekerasan fisik, kekerasan psikis, hingga penelantaran rumah tangga. Saat ini, pelaku masih menjalani pemeriksaan di Polrestabes Surabaya. Ia juga akan dijerat pasal 338 KUHP terkait kekerasan yang mengakibatkan korban kehilangan nyawanya dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Segala hal yang kita lakukan dengan berlandaskan emosi hanya akan berujung pada penyesalan. Semoga saja kejadian ini bisa menjadi pembelajaran bagi kita semua untuk tidak gelap mata dibutakan amarah. Saya Amanda Dasrul dan tim liputan melaporkan.